sesuai kesepakatan kemarin, nah kita akan membahas materi tentang Sumpah Pemuda. Nah, di dalam peristiwa Sumpah Pemuda ini tentunya ada beberapa tokoh-tokoh penting yang berperan di dalamnya. Nah, tapi Ibu pengen tahu nih siapa aja tokoh-tokohnya. Ada yang mau bantu Ibu? Saya Silakan. minta berani. Oke, bagus. Untuk bro lama-lama udah kata materi juga. Oke, silakan Sunario. Sunario, oke, bagus. Siapa lagi? Santai aja lah bro, tinggal tunggu juga ntar kelar kok. Iya, boleh. Udah deh bener juga. Siapa lagi? Saya Bu, ambil dari diri. Mana nih? Jamu. Mbak, sekarang tahun berapa ya? Mas Yamin iki apa sih? Masa iki tahun 1920 lah. Kok sik kok sih? Hah? 1925? Sekarang keren ya perhimpunan, bisa cetak majalah sendiri. Ini berarti habis ini kita sudah saatnya untuk bersatu. Betul. Yamin, tahu berita baru gak? Hah? Ada apa? Perhimpunan Indonesia sekarang bikin majalah sendiri bro. Emang sih? Iya, tahu nggak? Wah, ini Bung Tabrani harus tahu ini. Berita penting sekali ini. Ya, ayo kita segera lapor Bung Tabrani. Baik. Baik, siap. Siap. Kita berani. Lihat berita di koran ini. Masuklah, Yamin, masuklah. Perhimpunan Indonesia di Belanda berhasil mencetak majalah sendiri. Berarti mereka sudah mulai serius untuk mempersatukan Indonesia. Kita harus segera membentuk kepanitiaan. Pergerakan perhimpunan di Belanda juga harus kita dukung dengan pergerakan di sini juga. Berita ini sungguh luar biasa. Dengan berita ini juga, saya memiliki tekad yang kuat untuk bersatu. Benar, selama ini Belanda hanya memecah belah kita. Kita harus bersatu menjadi kekuatan yang besar untuk melawan mereka. Oleh karena itu, pada hari ini kita harus membuat organisasi pemuda yang menerima semua aspirasi pemuda dari segala kalangan. Baiklah, oleh karena itu kita akan membentuk struktur kepanitiaan untuk panitia persiapan Kongres Pemuda pertama. Saya akan mencalonkan diri sebagai ketua, karena saya pertama kali mempunyai gagasan ini. Saya setuju Bung, saya akan menjadi wakil Anda. Baiklah, saya akan maju menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Baiklah, sisanya Bung Yohan, Bung Sode, Bung Sarbini, Bung Pau, dan Bung Hamami otomatis masuk menjadi panitia pembantu. Siap, Bu. Siap, Bu. Baiklah, kalau seperti itu rapat saya tutup. Merdeka. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin selaku sekretaris dari Kongres Pemuda pertama kita yang akan kita laksanakan, dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin yang akan kita laksanakan untuk Kongres Pemuda pertama. Namun selebihnya akan saya serahkan kepada Bung Tabrani. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya mengucap syukur karena kita berhasil merancang kegiatan Kongres Pemuda yang pertama ini. Saya akan membacakan beberapa poin-poin penting untuk Kongres Pemuda kita ini. Siap. Hasil rapat koordinasi Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 1926. Acara pokok yang direncanakan dalam kongres nanti adalah ceramah. Mereka yang tampil sebagai pembicara masing-masing adalah Sumarto, Bahder Johan, Muhammad Yamin, Paul Pinontoan, Jakso Dipuro, dan Nona Setien Adam. Pokok-pokok yang akan diceramahkan adalah meliputi masalah persatuan bangsa Indonesia, kedudukan dan peran wanita dalam masyarakat Indonesia, dan peran agama dalam gerakan persatuan bangsa Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditambahkan?
Saya izin menambahkan, setiap ceramah diikuti dengan pandangan umum. Para peserta dipersilakan untuk memberikan tanggapan, ulasan, ataupun pertanyaan-pertanyaan. Baiklah, terima kasih tambahannya. Kalau begitu, rapat akan saya tutup. Semoga apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami di sini adalah untuk membahas persatuan. Setiap peserta yang datang di sini adalah pilar kekuatan bagi persatuan bangsa Indonesia. Mari kita kobarkan semangat kita untuk mengusir penjajah dari Indonesia ini. Merdeka! 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 Baiklah, pada sidang kali ini kita akan membuka pembahasan tentang peran perempuan. Karena perjuangan kemerdekaan itu tidak hanya dipimpin oleh laki-laki saja. Benar, Bung. Hal tersebut penting untuk dibahas karena gagasan persatuan juga dapat dibahas oleh perempuan dikarenakan merekalah yang mengajarkan anaknya untuk menyintai Indonesia. Perempuan. Walaupun kedudukan mereka itu tidak setara dengan laki-laki, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mendorong mereka untuk bisa mencapai suatu kebebasan. Kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk menggapai mimpi mereka, dan juga kebebasan untuk memilih siapa yang terbaik. Itu menurut saya. Baiklah, di sini saya akan berpidato mengenai rapat ini. Kedudukan perempuan di Indonesia ini sudah sangat lemah dalam hal perkawinan. Karena bisa saja sewaktu-waktu perempuan dapat diceraikan, namun tidak dapat menceraikan suaminya sendiri. Oleh karena itu, perempuan wajib memiliki hak yang sama dengan suaminya. Baiklah, dari sidang ini dapat disimpulkan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mungkin itu saja dari rapat ini. Sepertinya rapat sudah bisa ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Dalam mendapatkan persatuan di Indonesia, umat Islam dan Kristen harus melepaskan kefanatikan mereka terhadap agama. Lalu, mungkin ada pendapat lain? Mungkin dari Bung Yamin? Untuk para hadirin sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan rumusan saya. Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri bangsa Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, bangsa Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Saya setuju dengan pendapat dari M. Yamin. Untuk bait pertama dan bait kedua sangat luar biasa. Namun untuk bait ketiga sepertinya agak kurang. Karena di bait pertama dan bait kedua sudah menggunakan istilah Indonesia. Namun, mengapa di bait ketiga menggunakan istilah Melayu? Bagaimana jika kami, putra dan putri Indonesia, menggunakan bahasa yang satu, bahasa Indonesia? Iya, saya setuju dengan usulan M. Tabrani. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Mohon maaf sebelumnya, namun sepertinya saya masih keberatan akan hal tersebut. Baik, urusan masih. Mungkin rapat masih akan ditutup dan beberapa usulan akan masuk dari kita. Akan mungkin kita bahas ke depannya. Baik, silakan ditutup. Baik, sekian rapat dari kita. Untuk selanjutnya akan kita bicarakan lebih dalam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya ini bingung. Seharusnya kita harus mengadakan Kongres Pemuda dulu. Saya rasa pendapat yang dilakukan oleh Bung Tabrani dan kawan-kawan di Kongres Pemuda satu belum membuahkan hasil yang sempurna. Selain itu, kita juga belum membuahkan hasil yang dengan skala besar untuk memulai persatuan. Bagaimana? Jika dilihat dari Kongres Pemuda pertama, memang harus ada Kongres Pemuda kedua. Karena ada beberapa yang belum mencapai kesepakatan. Selain itu, jumlah peserta yang kita undang belum mencapai target. Masih banyak sekali hal yang perlu dievaluasi dari sidang kongres pertama.
Baiklah, pasti kawan-kawan di sini mempunyai pikiran yang sama akan hal ini. Mari kita buat panitia Kongres Pemuda kedua. Selamat pagi, Bung. Pagi, Bung. Oh, silakan duduk, Bung. Siap. Aduh, Ada perlu apa, Bung? jadi begini, Bung. Ini hal yang penting sekali. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Jadi yang pertama, saya dan teman-teman ini ingin mengadakan Kongres Pemuda 2. Jadi melanjutkan visi dan misi dari Pemuda Berani dan Mulia. Karena saya rasa pendapat dari mereka belum membuahkan hasil. Lalu, saya juga ingin meminta evaluasi dari Sumat. Nah, Kongres pertama kemarin perihal undangan yang tersampaikan kepada organisasi pemuda yang terkait. Nah, pada Kongres pertama yang hadir mengikuti kongres hanya sekitar 100 orang saja. Nah, jika kita ingin melaksanakan kongres kedua, kalau bisa kita menyebarkan seluas-luasnya undangan kongres kedua kali ini. Mungkin itu saja yang evaluasi dari saya. Evaluasi itu cukup bagus menurut saya. Dan harapannya kedepannya saya bisa untuk lebih bagus lagi dalam Kongres ini. Mungkin waktu saya tidak lama, Bu. Saya izin pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadiran kalian. Jadi, saya berniat mengumpulkan perwakilan-perwakilan dari pemuda di Indonesia untuk mengadakan jalannya Kongres Pemuda 2, lanjutan dari Kongres Pemuda pertama. Saya harap dengan kelanjutan kongres kita menumbuhkan penonggakan persatuan yang lebih kuat dan menambahkan apa yang kurang sebelumnya serta mempersatukan apa yang sebelumnya terpisah. Kita akan membahas tentang pembentukan panitia dari kongres kedua nanti. Silahkan. Dan saya meminta izin kepada teman-teman untuk menjadi ketua pelaksana dikarenakan saya yang pertama kali memiliki gagasan ini. Saya, Joko Marset, siap menjadi wakil ketua. Baik. Saya Muhammad Yamin, siap menjadi sekretaris. Saya Amir Syarifuddin, siap menjadi bendahara. Baik. Setelah panitia kita telah tetapkan, kita akan membahas soal perencanaan tempat dan tanggal. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Pagi, terima kasih sudah hadir pada sidang kali ini. Di sini, sidang kita akan membahas tentang pentingnya persatuan dan kesatuan demi visi misi kita untuk merdeka. Dan kita juga harus memerangi sebuah perceraian. Khususnya kita di bidang bahasa. Mungkin ada yang ingin memberi usulan. Saya ingin memberi usulan. Silakan. Izinkan saya menyampaikan pidato saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada hadirin semua telah memberikan saya tempat dan waktu untuk menyampaikan pidato saya di sini yang berjudul Persatuan dan Kesatuan. Izinkan saya untuk membacakan pidato saya. Kita memiliki banyak sekali suku di Nusantara ini. Untuk menyatukan kita semua, kita perlu memiliki sebuah kesamaan yang menjadi penghubung antara kita semua. Persatuan di Indonesia dapat diwujudkan dengan adanya kesamaan dalam kesamaan sejarah, bahasa, kemauan, dan juga hukum adat, serta pendidikan. Tetapi menurut saya, bahasa adalah hal yang paling penting di antara semua poin tersebut. Karena dengan bahasa, kita dapat merajut persatuan dan kesatuan. Dengan melalui bahasa, kita juga menjadi penghubung bagi kita semua. Sekian pidato dari saya, terima kasih. Saya ingin beri usulan, Bung. Silakan Bung Kartosuryo. Jadi selama ini kita belum mempunyai bahasa persatuan. Kita masih menggunakan bahasa daerah yang membuat kita masih bersifat kedaerahan. Jadi, selama ini kita juga menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin mengusulkan bagaimana jika kita menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Akan tetapi, nama bahasa persatuan tersebut diganti menjadi bahasa Indonesia. Karena menurut saya, jika bahasa persatuan tersebut diberi nama bahasa Melayu, itu tidak sejalan dengan visi dan misi persatuan Indonesia. Dengan begitu, saya ingin menyimpulkan bahwa saya ingin menjadikan nama bahasa Indonesia sebagai nama bahasa persatuan Indonesia. Terima kasih. Usulan yang cukup bagus. Dan saya setuju dengan saudara-saudara sekalian. Kita menggunakan bahasa Melayu yang sudah kita gunakan sehari-hari. Namun, kita menggunakan nama bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan demi visi dan misi kita untuk merdeka. Bagaimana tanggapan dari yang lain? Jadi menurut Bung Kartosuryo di sini, bahasa
bahasa Melayu yang kita gunakan sehari-hari akan diganti namanya dengan bahasa Indonesia agar dapat sejalan dengan visi misi kita. Saya rasa saya dapat menyetujui pendapat dari Bung Karl tersebut. Bagaimana? Yang lain? Setuju? Setuju. Baik, kali ini sidang saya tutup. Kesimpulan dari rapat ini, kita menggunakan bahasa Melayu yang telah kita gunakan sehari-hari dan kita ganti menjadi nama bahasa Indonesia. Merdeka! 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 Saudara-saudara, saya ingin meminta pendapat dari kalian. Menurut kalian, bagaimana sistem pendidikan di bumi kita, Nusantara ini? Apakah sudah bagus menurut kalian? Apa ada usulan? Menurut saya, pendidikan di Indonesia saat ini seringkali cenderung lebih menakut-nakuti anak-anak. Anak-anak jadi lebih sering takut untuk berekspresi dan berpendapat. Kita harus membuang jauh-jauh tabiat itu untuk mempermanja anak-anak kita. Pendidikan kita seharusnya pendidikan yang demokratis agar lebih mendorong anak lebih maju. Dengan melihat kondisi pendidikan Indonesia saat ini, dirasa kita perlu untuk mengembangkan budaya literasi atau membaca anak-anak Indonesia ini, karena itu sangat penting. Nah, selain bidang akademis, kita juga perlu mengimbangi bidang sosial mereka, seperti membuat organisasi yang mengembangkan pendidikan Indonesia ini. Selain hal tersebut, menurut saya kultur masyarakat Indonesia yang melihat derajat lelaki lebih tinggi daripada derajat perempuan harus dihapuskan untuk mengembangkan bakat dan potensial wanita di negeri. Sekian. Baik. Pendapat dan usulan yang cukup bagus, Bung. Baik, kali ini Kongres telah membuahkan hasil, yakni pentingnya pendidikan untuk kita. Rapat akan saya tutup pada sidang malam ini. Maaf, masih sore ya. Di sore ini. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, saya akan memberitahukan bahwa gerakan kepanduan merupakan gerakan yang sangat membantu bagi para pemuda dan pemudi Indonesia. Gerakan kepanduan adalah sebuah gerakan pembinaan pemuda. Gerakan kepanduan sejak dini dapat melatih para pemuda dan pemudi untuk mendapatkan sikap yang mandiri, disiplin, dan hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Ingatlah bahwa pandu sejati adalah pandu berdasarkan semangat perjuangan dan rasa cinta tanah air Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, saya dengan Bung Satullah akan membicarakan mengenai pentingnya nasionalisme bagi generasi muda. Generasi muda Indonesia adalah generasi penerus bangsa ini. Bangsa akan menjadi maju bila para pemudanya memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap negara dan bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya apabila nasionalisme yang tinggi, menjaga keutuhan persatuan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk menambahkan, demokratis merupakan cara berpikir atau bertindak yang dimana menilai bahwa hak dan kewajiban tiap orang itu sama pentingnya. Dan demokratis ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan pendapat dengan cara yang benar, menghargai pendapat orang lain, dan menghargai hasil akhir keputusan musyawarah. Baiklah, silahkan. Jadi, sebelum saya menyimpulkan, saudara kita Wagiono Supratman membawakan sebuah karya yang berjudul Indonesia Raya yang akan dinyanyikan kita bersama-sama. Silakan. Saudara hanya bisa mempersembahkan irama musiknya saja. Ah, baiklah. Baiklah, saudara Wagi, silakan.
Baik, saya akan menyimpulkan hasil rapat pada kali ini. Izinkan saya berdiri. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda Indonesia diadakan perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekarukun, Jong Islamitian, Jong Batakbon, Jong Silebes, Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober pada tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato dan pembicaraan ini, kerapatan akan disimpulkan melalui putusan ikrar Sumpah Pemuda. Seluruh hadirin diharapkan untuk dapat mengikuti ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Firhan, dong, Firhan. Ya Bu. Kamu ngapain kok tidur? Maaf Bu, saya tadi malam nggak ada. Aduh. Sebagai hukumannya, kamu jelaskan di depan dulu ya materi yang sudah saya sampaikan. Materinya jelasin apa saja yang dikatakan oleh Muhammad Yamin pada saat sidang pertama Kongres kedua. Jelaskan di depan teman-teman. Oke? Ya, siap Bu. Ya, jadi pertama-tama saya ingin minta maaf dulu karena saya telah tertidur di jam pelajaran Bu Gita sesuai dengan hukuman yang telah diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan ulang apa yang disampaikan oleh Muhammad Yamin pada saat sidang pertama di Kongres Pemuda kedua. Oke, jadi pada saat Kongres Pemuda kedua, sidang pertama, Muhammad Yamin menyampaikan beberapa poin, yaitu yang pertama persatuan bangsa, persatuan tanah air, dan yang ketiga persatuan bahasa. David. Name is Juan. So, kita berada di sini ya, tak tahulah. Ini tak macam nak palai. David. Ini Indo sangat keren punya. Aku tidak pernah menemukan ini di Singapura lah. David. For information, Wani orang orang Indonesia lah. Aduh, kau mundur terus kau bikin. Tapi narkoba di samping itu juga memiliki sisi positif. Darah yang satu. Satu. Gua rekam deh. Iya, tak rekam. Dan pulang. Oke, saya sekarang sudah capek. Sekarang saya mau pulang. Mana kopiannya Ustadz? Perkenalkan saya Pendeta Juan. David. Kabeh, kita semuanya.